الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah Maghrib yang bukan Allah, kita sempat bulan lalu tidak kajian ya, karena kami sedang ziarah ke para imam Ahlus Sunnah di Irak, ya, khususnya yang mengajarkan ilmu-ilmu qalbu, ilmu-ilmu rohani seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Junaid, Saris Saqati dan lain sebagainya. Insyaallah kita kembali lagi ke kitab Mukhtasar Syu'abul Iman yang bersumber dari kitab Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Syu'ab berarti cabang, cabang-cabang dari iman. Karena dia cabang dari iman, iman itu di kolbu, maka yang terbanyak cabang-cabang itu masih berkait dengan kolbu. Malam ini insyaallah kita akan membaca cabang iman dari 77 cabang iman. Nanti silakan dicek ya, kita ini sudah yang mananya ya. Nanti kalau ada waktu saya ulang dari awal satu-satu. Malam ini kita masuk ke cabang iman yang ke-13. Angka yang ditakuti oleh orang yang khurafat kepada angka-angka. Di ajaran kita tidak ada angka-angka khurafat, tidak ada numerik yang spesial, ya. Betul Allah suka menyebut kata langit 7 bumi, tapi kata 7 tidak spesial, biasa aja, ya. Kenapa? Allah menyebut dirinya Ahad, Esa. Betul? Kadang Allah menyebut dirinya yang ketiga. Jika ada dua orang berbisik, yang ketiganya adalah Allah. Jika ada orang sendiri, yang keduanya Allah. Jadi Allah itu tidak suka orang mengkultuskan satu angka. Nabi SAW saking luasnya, terkadang zikir 10 kali, subhanallah 10 kali, kadang 25 kali, kadang 33, kadang 70, kadang 100. Karena beliau tidak mau terikat dan tidak mau umatnya terikat dengan angka-angka tertentu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ini yang merusak salah satu nuansa hati orang-orang yang beriman ketika mempelajari numerik angka-angka tertentu lalu mengaitkannya dengan hal-hal yang sebenarnya orang berakal tidak perlu percaya hal-hal itu. Malam ini kita membaca bab yang ke-13 dari cabang-cabang iman, al-iman biwujubi tawakkul 'ala Allah. Iman dengan kewajiban tawakal, dengan cabangnya adalah wajib bertawakul. Bahasa Arabnya apa? Tawakkul, bahasa Indonesianya tawakal. Tawakal itu kata kerja atau kata kerja perintah, amr, tawakkal, bertawakallah, berserahlah. Namun lidah kita sudah terbiasa dengan lafaz itu, yang tepat itu tawakkul. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ya. Tawakkal dari kata wakala, wakil. Kalau saya mewakilkan suatu urusan kepada seseorang, berarti saya sedang mempercayakan urusan ini ditanggung olehnya. Maka apabila disebut tawakal, berarti saya menyerahkan urusan kepada orang yang dipercaya. Ya, itu lebih kurang makna harfiahnya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan mata hati, pikiran, qalbu, supaya bisa memahami cabang-cabang iman yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa li fathil ulum wa li fathil qulub wan nufus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bi sanadin al-muttasil al-Imam al-Baihaqi wa bi ila mukhtasirihi al-Imam Abu al-Ma'ali Umar bin Abdurrahman al-Kuzwaini qala al-iman bi wujubi tawakkul 'ala Allah. Iman dengan cabangnya wajib berserah atau mempercayakan segala urusan kepada Allah. Mukhtasar kitab ini memulai dengan 4 ayat. Satu surat At-Taghabun ayat 13. Itu ayat 13 lagi. Babnya bab 13, surat Taghabun ayat 13. Artinya tidak ada angka sial pada 13, ya. Liqaulihi azza wa jalla wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah lah. Kalau terjemahan lamanya wa dan ala atas Allah. Fal, maka hendaklah yatawakkal, bertawakal al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi yang diperintah bertawakal siapa? Orang beriman. Maka menjadi ciri keimanan at-tawakkul, ada penyerahan diri percaya kepada Allah. Apa syarat tawakul? Syarat tawakul itu percaya kepada yang dipercayakan. Saya mau tanya, percaya nggak kepada Allah? Maka sebenarnya semua kita yang percaya sangat mudah untuk bertawakal. Namun kepercayaan kita terkadang masih perlu bersyarat. Ini masalahnya. Inilah yang membuat kita tidak sukses. Jangankan bertuhan kepada Allah, bernabikan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, kepada guru yang kita temui hari-hari, itu sulit untuk sukses rohaninya. Kenapa? Karena kita meminta suatu bukti-bukti yang sifatnya tidak relevan dengan bab keimanan. Iman itu bab hati, tidak ada urusannya dengan kesaktian, tidak ada urusannya dengan rezeki yang lancar, tidak ada urusannya dengan penyakit yang sehat. Nggak ada urusan sebenarnya. Nah, kebanyakan kita perlu percaya sama guru kalau sudah kejadian. Itu sebabnya iman kita masih bersyarat. Iman kita belum sampai kepada bab tawakul. Orang yang bertawakal, dia percayanya kepada Allah tanpa syarat. Inilah rohani yang dicapai tingkatan tertinggi Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahim adalah mukmin dari kalangan para anbiya yang nur imannya muncul dari nur tawakul. Nur tawakal. Oleh karenanya simbol amalannya adalah, wiridnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun yang turun ke Nabi Ibrahim, ma'rifat tawakulnya, ma'rifat tawakal, yang dipakai orang hari ini cuma wiridnya. Nabi Ibrahim gak perlu baca banyak-banyak, dia faham. Kalau kita kadang dibaca berulang-ulang saja kemudian tidak ada efeknya. Kenapa? Karena hari ini wirid seperti itu melenceng dari dasarnya. Hari ini orang baca hasbunallah wa ni'mal wakil untuk penjagaan diri, untuk rezeki lancar, ya. Makanya berkali-kali kami sampaikan, bedakan antara maqasid dengan fawaid. Maqasid maksud. Maksud dari bacaan hasbunallah menyerahkan diri kepada Allah tanpa syarat. Percaya bahwa Allah mengurus kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sayang sekali kepada umat, kepada manusia, kepada makhluk, menciptakan mereka dari awal sampai hari ini. Maka bagi Allah mudah. Kita dulu tiada, sekarang ada. Mudah enggak bagi Allah? Maka semua urusan kita mudah enggak bagi Dia untuk ngurusnya? Terus kenapa enggak percaya? Karena kita enggak sabar. Kan aku sudah zikir 333 kali gitu ya. Urusannya apa dengan zikir ente? Allah kalau mau urus rezeki orang, perlukah dia zikir? Enggak perlu. Perlukah dia beriman? Enggak perlu. Oleh karenanya rezeki sudah dijamin walaupun seseorang tidak beriman, walaupun seseorang tidak zikir. Yang diurus itu adalah percaya enggak kepada Allah.
Selevel para nabi diuji. Masa ente nggak diuji? Nabi Ibrahim yang menjadi simbol tauhid diuji benar. Betulkah dia mengajarkan tauhid ketika dia menghancurkan berhala-berhala? Dicek benar nggak ini? Kamu karena ingin dipuji sebagai al-fata, pemuda yang keren, atau betul-betul sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah? Maka dibuatlah kisahnya, Allah bikin skenarionya. Dia rusak Tuhan-Tuhan orang lain, lalu kemudian dia berkasus disidang oleh Namrud dan dibakar. Kita nggak usah ulangi begitu lagi, ente nggak usah hancurin gereja orang. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, urusan Natal bersama itu lain cerita. Ya, itu urusan Pak Menteri aja ya. Kita nggak usah urus itu. Bagi kita sederhana saja, ngapain kita ngurus agama orang? Urusan agama ente aja itu belum beres. Ya. Tapi kalau Menteri Agama, emang dia ngurusin agama orang? Emang urusan dia? Ya. Saya ngerti, paham dia. Antum jangan kaget. Ya. Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Betul? Tahu Al-Azhar? Di masa Al-Azhar tuh. Ustadz yang masyhur sebagian dan yang tidak masyhur sebagian besar di Indonesia, tamatan Al-Azhar. Cuma saya heran lulusan Al-Azhar beda sama ulamanya. Ulama Al-Azhar tanggal 6 Januari setiap tahun itu mendatangi katedral Koptik, sekedar menyampaikan selamat Natal. Apakah seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan saya sebagian ustadz yang mengkafirkan orang baca selamat Natal? Enggak. Ente berani? Masa ada murid mengkafirkan gurunya? Masa ada mahasiswa Al-Azhar mengkafirkan syekhnya? Kan lucu. Kalau itu murid kurang ajar itu. Kira-kira kenapa? Jadi kalau di sana Natalnya bukan tanggal 25, Pak. Tanggal berapa? 7. Ada pas pra Natalnya, pra ibadah mereka. Jadi ulama Al-Azhar tahu, jangan hadir pas ritualnya. Hadirnya khusus menyampaikan selamat Natal sebelum ya. Ulama Al-Azhar yang datang ke Istiqlal, Syekh Usama, Said Al-Azhari, Syekhul Azhar, ulama tertinggi ya. Di sana namanya Syekh Ahmad Thayyib. Ya. Di Indonesia kiblat fatwanya dulu ke Saudi. Maka diharamkan Natal. Kenapa? Ulama Saudi mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Tapi di Mesir enggak begitu. Selamat hari lahir Isa bin Maryam, gitu aja selesai. Urusan-urusan begini Bapak Ibu yang karena Allah, sebaiknya kita berhusnuzon kepada orang alim. Pak Menak itu orang alim enggak? S1, S2, S3-nya Usuluddin, Pak. Ente pernah kuliah di Usuluddin enggak? Kalau enggak, cukup katakan, oh dia lebih paham maksudnya dia. Ya. Tapi saya pribadi, saya tidak ada urusan dengan selamat Natal, maka seumur hidup enggak pernah menyapatkan selamat Natal, walaupun secara keilmuan kita tahu mana pro kontranya. Ya. Kita tinggalkan itu, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Dan kepada Allah orang-orang beriman menyerahkan urusannya. Syarat tawakal tadi apa? Percaya. Maka saya tadi tanyakan secara umum, percaya nggak kepada Allah? Oleh karena itu, sebenarnya kita mudah mencapai makom tawakal. Tapi tidak semudah itu. Biasanya tawakal itu ada case dulu, ada kejadian. Mesti ada kejadian dulu yang membuat seseorang bertawakal. Nah inilah dua jenis mukmin. Ada mukmin yang bertawakal ya tanpa syarat, pra kejadian ataupun setelah kejadian. Tapi ada orang beriman, dia kejadian dulu baru bertawakal. Kalau di Quran perintahnya bagaimana? Jika engkau berazam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangankan terjadi, baru berazam, azam itu amal qalbu sebelum melakukan sesuatu. Itu sudah mulai tawakul. Kenapa? Karena tawakal bukan pekerjaan fisik. Tawakal itu pekerjaan qalbu. Atas dasar itu, tidak ada urusannya tawakal dengan jobless, pengangguran. Tidak ada urusannya tawakal dengan malas. Hari ini banyak orang membahas tawakal, tapi sebenarnya dia malas. Ada yang menyalahkan tawakal untuk tidak berobat.
Itu keliru besar. Ada yang menyalahkan tawakal untuk tidak mencari ma'isyah, tidak mencari pekerjaan, itu salah besar. Ada yang kemudian menggunakan tawakal untuk menyalahkan Tuhan atas nasib buruknya. Itu tidak benar, ya. Tawakal itu isinya percaya, bukan kemudian nyala-nyalain, ya. Wa qauluhu azza wa jalla, surah Al-Imran mengenai kisah di Quran, ya, orang-orang yang sedang berperang, lalu mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbu, apa arti hasbu? Hasbu artinya cukup. Hasbuna, kami mencukupkan diri kami kepada Allah. Bisa juga diartikan Allah mencukupkan kami. Hasbunallah, Allah cukupkan kami. Wa ni'mal wakil. Wa ni'ma, dan senikmat-nikmat sebaik-baik al-wakil yang mengurusi kita, ya. Yang mengurusi semua masalah kita. Dan ayat keempatnya surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Wa may tawakkal, surat At-Talaq ayat 3, wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Tapi ada yang belum disebutkan di sini, wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Jadi kenapa kita bertawakal kepada Allah? Allah itu maha hidup tidak pernah mati. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu masalah rezeki, sering saya kasih pertanyaan, di waktu kita hidup, kita punya anak, punya pasangan, punya istri, bagi istri, punya suami, punya keluarga, siapa yang memberi rezeki? Yang memberi rezeki waktu kita hidup siapa? Kalau kita mati, siapa yang ngasih mereka rezeki? Lalu masih cemas gak? Oh enggak begitu Ustaz, berarti ente enggak percaya. Enggak begitu Ustaz, masalahnya bukan begitu. Inilah masalah kita, masalahnya ente karena ente bermasalah. Ya, karena kurang percaya. Kita kan harus usaha, apa urusannya? Tawakal itu enggak ada urusannya dengan menafikan usaha. Justru ciri-ciri orang bertawakal, dia usahanya bagus. Bahkan saya melihat orang yang bertawakal itu dia punya tujuannya jelas. Nah, kenapa orang berusaha tidak punya semangat? Karena dia enggak punya tujuan. Tujuan orang bertawakal itu adalah dia lebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang begini enggak mungkin dia kemudian kerjaannya separuh-separuh. Jadi kalau mau cari tahu ciri-ciri orang tawakal apa? Dia profesional. Jika dia santri, santrinya sungguh-sungguh. Dia ke mahasiswa, mahasiswanya serius. Jika dia bekerja, bekerjanya profesional. Jika dia pemimpin, pemimpinnya bukan menyalahkan Tuhan atas kejadian, ya. Tidak menyalahkan masyarakat atas terjadinya bencana, tapi dia mencarikan solusi. Ya, kalau ada orang kena tsunami, jangan salahkan siapa suruh ente tinggal di pantai, jangan begitu ngomongnya. Ya. Kalau ada orang kemudian kena banjir tepi sungai, jangan salahkan kemudian masyarakat, carikan solusi. Saya masih belum mendengar, alhamdulillah ada pemimpin yang ngomong seperti itu, tapi dulu di menteri yang lama ada, di menteri zaman presiden yang sebelum sebelum ini juga, ya. Itu nggak sadar dia menyakiti hati orang yang sudah dia tidak bantu. Udahlah gak bantu orang, nyakitin orang lagi. Banyak beberapa hadis tentang tawakul, Bapak Ibu, masuk surga itu ada yang tanpa diperiksa. Tidak dihisab, tidak diazab, tidak jumpa siratul mustaqim. Tahu-tahu dia langsung bangun padang mahsyar, jumpa Rasulullah, langsung diberikan syafaat sampai di depan surga. Dia nggak kenal, emang ada hisab ya? Emang ada azab ya? Emang ada timbangan? Emang ada surga? Dia nggak ngerti. Siapa mereka? Orang yang selama dia hidup di dunia, dia percaya kepada Allah telah mengurus dia. Oleh karena itu, tadi syarat tawakal apa? Percaya. Percaya kepada Allah melahirkan satu maqam, namanya husnuzzan. Berbaik sangka. Jadi amalnya orang tawakal apa? Berbaik
sangka. Jadi turunannya gimana? Tawakal artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Allah melahirkan satu amal, satu wirid sejati tanpa membaca, tanpa kata-kata, dia disebut wirid husnuzan. Wirid ini yang orang tinggalkan hari ini. Orang lagi sibuk suka baca-baca hasbunallah 450, ya itu kan ijazah yang saya terima dari guru saya. Ya, guru kita kalau kita lagi banyak masalah baca nih 450 hasbunallah ni'mal wakil. Betul ada wirid begitu. Tapi angka-angka ini bukan untuk membeli Tuhan. Ya, angka-angka ini hanya untuk kolbu ini punya frekuensi di angka-angka tertentu dia bisa tenang. Diulang. Coba aneh suruh ente zikir 450 pasti kabur ya. Zikir lagi. Beban lagi. Oleh karena itu Imam Syazili yang mengajarkan zikir 450 itu mengatakan gurumu bukan yang ngasih kamu beban. Siapa gurumu? Walaupun dia kasih zikir 70.000, engkau tidak merasa terbebani, itu gurumu. Mau cari mursyid? Bukan orang yang sorbannya gede, yang kopiahnya tinggi gitu, enggak ya. Bukan Pak, carilah guru, kalau dia ngomong pedas, rasanya di hati antum manis. Dia ngomong amalan, rasanya di kita semangat. Kalau udah ketemu, itu guru kamu, itu mursyid kita. Itu orang yang bisa bimbing kita ke Allah. Tapi jangan overestimate, dia bukan nabi. Jangan menuntut dia menjadi orang yang suci. Ya, tuntut saja dia tahu jalan kepada Allah, tapi dia bukan seorang nabi. Dia hanya pewaris seorang nabi. Tapi dia bukan seorang nabi. Pewaris ya pewaris. Sang nabi ya sang nabi. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas ada di Sahih Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Jadi hadisnya panjang, Nabi mengatakan malam hari ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Habis itu Nabi pergi. Dibiarkan sahabat diskusi, ada sahabat yang bergadang sepanjang malam, mereka diskusi siapa itu. Ada yang mengatakan, itu orang yang sholatnya nggak pernah berhenti. Ada yang mengatakan ini orang yang nggak pernah kawin-kawin. Yang satu lagi ini orang yang baca Qur'annya khatam tiap hari. Ada yang mengatakan ini syuhada fisabilillah. Fulan disebutkan begitu. Itu waktu yang sangat panjang terasa oleh para sahabat dan mereka buntu. Besok pagi pada subuh Nabi nanya, kenapa kalian ramai? Lalu mereka bertanya, wahai baginda, engkau menyisakan satu PR buat kami, suatu diskusi yang kami belum selesai, bahwa nanti akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bayangkan jumlah sahabat Nabi, sejumlah para Nabi. 124.000 yang tidak dihisab, yang tidak diazab hanya 70.000. Jumlah umat Islam hari ini berapa? Ada 1 M? Ada? Hanya 70.000 yang tanpa dihisab dan azab. Ini satu versi hadis. Ente jangan berhenti dulu ya. Alhamdulillah ada hadis Imam Tabrani, hadis Imam Abu Nuaim, hadisnya Hasan menyebutkan ini kabar gembiranya. 70.000 ini Allah kasih hak memberi syafaat. Satu orang memberi hak kepada 70.000 orang. Berarti 70.000 kali 70.000. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu belajar tawakal wajib enggak? Wajib? Wajib hukumnya. Karena masuk surga itu semua yang dicita-citakan semua mukmin. Jumpa Allah melalui surga. Jumpa Rasulullah di surga Firdaus. Oleh karena itu kita wajib masuk surga. Ente jangan ngomong semoga kita masuk surga gitu doang, berhenti, jangan, wajib masuk surga. Mampir dulu, jangan gitu, itu orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Biarlah neraka menyiksa kami yaum, ya, ayam, ma'dudah, beberapa hari saja. Dikira neraka seharinya sama kayak di negeri ini ya, 24 jam. Sehari di sana 1000 tahun. Ayaman ma'dudah, kalau 3 hari sudah 3.000 tahun. Di sini juga kita paham, Sayyidina Sulaiman dihisab 2000 tahun. Dihisab.
Kekayaan Nabi Sulaiman itu dihisap 2000 tahun baru selesai. Ternyata itu harinya sana. Berarti dua harinya di sana Pak. Di kitanya 2000. Nabi Sulaiman. Itu kalau Nabi Muhammad SAW tidak kasih syafaat Nabi Sulaiman masih nunggu lama. Sekelas Nabi butuh syafaat. Ente nggak butuh syafaat. Karena muncul ajaran-ajaran tauhid palsu hari ini mengatakan tidak ada ajaran syafaat kecuali dari Allah. Dia pakai ayat kursi. Di ayat kursi, la yashfa'una indahu illa bi'idnih. Tidak memberi syafaat di sisi Allah. Dia berhenti, bahasa Arab kayaknya kurang. Ada kalimatnya illa, kecuali bi'iznih, dengan izinnya. Berarti kalau Allah izin baru dapat. Jadi syafaat itu ada pada nabi, malaikat dan orang soleh. Nah, orang soleh itu salah satunya mereka orang yang bertawakal. Oleh karena itu saya sampaikan, jika kita meyakini ini ada seseorang sahabat kita atau guru kita ahli tawakal, ente cari perhatian kolbunya. Ya. Bikin dia senang, kasih hadiah dia, buat dia farhan, senang. Kenapa? Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan punya hak memberi 70.000 orang syafaat. Dan itu hadisnya sahih ya. Lalu Nabi mengatakan, ya semoga kita yang memberi syafaat itu, kalau enggak minimal yang diberi syafaat. Siapa mereka? Nabi katakan, Nabi memberikan indikator cabangnya. Kalau indikator asalnya tawakal selesai ya. Nabi mengatakan, siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Kata beliau, humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang ketika dia sakit dia tidak ekstrim. Ya, dulu sakit ketika orang kena pedang, mereka kalau nggak tahan itu disetrika. Jadi itu pedangnya dipanasin, dia kemudian setrikain ke, ya. Apakah operasi hari ini seperti itu? Wallahu alam ya. Semoga nggak masuk, karena masuknya udah bab kedokteran. Wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Tapi Nabi pernah meruqyah. Berarti yang dimaksud ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Hati-hati, ruqyah yang hari ini syar'i pun tidak semuanya aman. Banyak ruqyah yang katanya syar'i, tapi kemudian menjadi khurafat jinni. Baru ngeliat orang, oh jin nih, jin nih. Loh bukan jin. Kenapa ente memandang orang itu berjin? Kenapa nggak dipandang orang itu bermalaikat? Tiada seseorang hidup kecuali ada malaikat Allah kirim bersamanya. Ada juga syaitan bersamanya. Ada juga ruh di dalam dirinya. Kenapa dia tidak melihat itu? Kenapa kita suka bersuuzon kepada orang terus kalau ketemu jin. Berarti di matanya ada yang kenal jin cuma jin. Jangan-jangan orang yang kejinan ini emang suka dengan jin ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Bagi kami al-fakir, ruqyah begitu tidak syar'i walaupun ditulisnya syar'i. Ciri-ciri ruqyah yang sahih, orang terbebas dari persepsi menjin-jinkan orang. Oh itu jin itu jin itu ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Wala yastarqun wala yatatayyarun, tidak suka dengan ramalan. Sial-sialan, tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Intinya satu, mereka bertawakal. Kenapa orang kemudian suka datang ke ahli ruqyah? Ruqyah ini kalau syar'i disebut mu'alij, jika tidak disebut kahin dukun. Tatayur juga datangnya ke arraf. Indonesia juga disebutnya dukun. Tapi dulu orang Indonesia nyebut kata dukun itu hal-hal yang positif juga. Dukun beranak. Ya, Bapak ini lahir sama dukun beranak kan? Bukan sama bidan kan? Bukan sama dokter? Dukun herbal. Tapi lama-lama kata dukun mengalami inflasi. Paham maksudnya? Jadi kata-kata dukun ini menjadi jelek hari ini. Kayak duit aja inflasi ya. Padahal dukun itu dulu sangat terhormat. Yang bisa menemani ibu-ibu lahiran terhormat gak orangnya? Ini kan wajah-wajah yang dilahirkan sama dukun-dukun nih sebagian kan.
dukun beranak. Dokter. Berarti lahirnya tahun-tahun ke 80-an ke sini biasanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Orang-orang yang dia ketika sakitnya harapan dia habis. Maka ketika harapan seorang habis, dia ingin cepat selesai dari penyakitnya. Waktu itu daya tawar imannya rendah. Biar cepat selesai ini penyakit gimana? Kata teman, kamu datangin si fulan. Ternyata dia seorang dukun. Nah, hati-hati, yang sedang sakit sabar-sabar dikit lah. Ya. Nabi Ayub itu berapa tahun sabarnya. Sampai kemudian kesembuhannya bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Ya. Sembuh yang paling awal itu sembuhnya hati, bahwa kata Nabi Ibrahim, "Fa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Tapi kalimat begini bukan berarti kita enggak berobat. Nabi SAW mengatakan, "Tadawa wa ibadallah." Berobatlah hai hamba Allah. Berarti berobat bukan berarti tidak tawakal. Baca ruqyah bukan berarti tidak tawakal. Tapi kalau antum minta ruqyah orang, walaupun itu syar'i, itu tawakalnya sudah berkurang separuh. Perhatikan, kita minta ruqyah, ruqyah artinya jampi, bahasa Arab. Apa arti ruqyah? Jampi mantra. Kalau doa kepada Allah, kalau ruqyah bacaan-bacaan nama-nama Allah, ataupun bukan nama Allah, jika nama Allah dia jadi syar'i, jika bukan nama Allah dia menjadi syirkiyah, tidak syar'i. Kita minta ruqyah syar'iyah saja, tawakalnya sudah kurang separuh. Itu sebabnya Nabi mengajarkan hal yang sangat rasional. Kalau ruqyah, ruqyah dirimu sendiri, baca diri sendiri. Jadi Nabi kalau sakit, Nabi ruqyah dirinya sendiri. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Uqasyah, lalu berdirilah Uqasyah. Kita sering dengar kisah Uqasyah, tapi kisahnya tidak sahih. Kisah Uqasyah yang sahih itu hadis ini. Uqasyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ana minhum ya Rasulullah." Apakah aku bagian dari orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab? Apa kata Nabi? Anta minhum. Kamu bagian dari mereka. Tahu-tahu ada orang yang kedua berdiri juga, "Wahai Rasulullah, doain aku dong." Kata Nabi, enggak, sabaqaka Uqasyah. Uqasyah telah dahuluimu. Ini kisah Uqasyah yang sahih. Di luar hadis itu saya tidak tahu kisah yang sahihnya. Hadisnya pasti bermasalah, ya. Lalu beliau Imam Al-Baihaqi mengatakan, "Wa jumlatut tawakkul tafyidul amri ilallah." Jadi apa tawakal dalam kitab ini? Mohon di highlight, ya. Tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah, wasiqatu bihi ma'a ma qaddara lahu minat tasabbub, dan percaya kepadanya dengan apa yang sudah ditakdirkan pada dirinya, minat tasabbub, bersamaan adanya sebab, ngambil sebab. Maksud beliau, jangan sampai percaya kita kepada Allah, tawakul menghilangkan sebab. Lalu disebutkan di sini beberapa kisah, ya, bahwa Nabi Daud makan dari hasil usaha dia sendiri. Lalu ada ungkapan di sini, kita ambil kisah bagian terakhir karena sedikit lagi Isya. Imam Ibnul Mubarak, imam yang mengajarkan muridnya namanya Fudail bin Iyad agar bertawakal. Tapi waktu musim haji, ya, dan mengajarkan zuhud. Zuhud ini mengurangi gaya hidup, lifestyle yang tinggi. Tiba-tiba di musim haji, dia bawa emas, dia bawa perak, dia bawa makanan, dan petinya itu lengkap. Jadi kalau kita sekarang kopernya bagus, rekeningnya full. Sampailah kemudian di kota haram, Fudail bin Iyad bertanya, Fudail bin Iyad ini pangeran yang kemudian hijrah dan menjadi murid Ibnu Mubarak. Apa kata dia? Anta ta'muruna biz-zuhdi wa taqallul wal bulgha wa naraka ta'ti bil bada'i min bilad Khurasan ila biladil haram. Wahai tuan Syekh, kamu mengajarkan kami hidup sederhana, zuhud, lifestyle yang standar. Tapi kenapa engkau ketika kita berangkat haji umrah, justru engkau membawa tabungan yang banyak?
Apa jawaban beliau? Qala Ibnu Barak, ya Aba Ali, wahai Abu Ali Fudail, ana af'al dzalika li asuna biha wajhi. Aku bawa tabungan, bawa barang yang cukup untuk menjaga kehormatan diriku. Wa ukrima biha irdi wa asta'inu biha ala ta'ati rabbi. Dan dengan itu aku bisa berbagi, bisa taat, bisa berangkat haji dan umrah. Kalau enggak punya duit bisa berangkat umrah enggak? Kalau enggak punya duit bisa sedekah, bisa zakat, bisa ngasih makan orang. Berarti kaya itu, berkecukupan itu tercela atau dituntut dalam agama. Jika Allah mengatakan bersedekahlah kamu, berarti Allah menuntut apa? Hendaklah kamu punya harta berlebih sehingga engkau yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Allah mengatakan mereka bertanya tentang apa yang akan diinfakkan. Jawaban Allah qulil afwa, kelebihan harta. Berarti kita cukup dulu baru kita berbagi. Oleh karenanya hidup yang cukup, penghasilan yang cukup itu bagian dari amal soleh. Maka saya menghimbau kawan-kawan yang bekerja, semangat inti bekerja. Itu bagian dari amal soleh. Kalau orang menganggap kerjanya amal soleh, mungkin dia korupsi? Tidak mungkin dia korupsi. La ara lillahi haqqan illa sara'tu ilaihi hatta aquma bihi. Ya? Faqalahu Fudail ya Abdul Barak ma ahsan daka. Akhirnya Fudail mengatakan, justru ini ajaran yang bagus. Gitu. Ya? Lalu disebutkan Imam Junaid, mengatakan Imam Junaid ini, antara Baihaqi dan Junaid itu disebut Sayyid Ta'ifah, pemimpin salafus saleh yang membicarakan urusan qalbu dan ruh. Yang kita sebut hari ini tasawuf. Maka ini saya sampaikan kepada jamaah, ajaran tasawuf itu bukan ajaran NU, bukan ajaran Azhar. Ajaran tasawuf itu ajaran ulama salafus saleh. Siapa imamnya? Imam Junaid. Imam Baihaqi ahli hadis, ahli sunnah mengatakan, aku berguru kepada guruku Abu Abdullah Al-Hafiz. Al-Hafiz ini berguru kepada Ja'far bin Muhammad bin Nusair. Ja'far berguru kepada Junaid. Nah ini yang disebut silsilah sanad. Sebutannya apa? Silsilah sanad. Kata Imam Junaid, Junaid yang wali Allah, dia juga berguru. Jadi enggak ada orang jadi kekasih Allah kalau enggak berguru. Sami'tu Sariyya yadhummal julus fil masjid al-jami'. Imam Sari Sakti, guru daripada Junaid, dia punya toko, punya kedai, punya toko di pasar. Kalau sekarang ya antum nggak mesti punya toko, bisa jadi toko online ya. Imam Sari Sakti punya toko. Walaupun dia seorang imam, dia tugasnya ngajar, dia punya usaha. Kata Imam Junaid, guruku Sari Sakti tidak suka kepada orang yang hanya duduk-duduk di masjid atau di rumah untuk lalu menunggu rezeki. Ya. Lalu mengatakan ja'alul masjidal jami' hawanit laisa laha abwab. Ini orang hanya berlindung di balik kesolehan. Bilang aja malas. Ya. Jadi saya menyarankan bagi antum siapapun yang punya keahliannya jangan dibuang. Ya. Selama ini orang kan berpikir apa ya, dengan ada AI hari ini, katanya ada 1000 pekerjaan akan ditutup. Tenang aja, AI itu nggak ada ruhnya. Kuasai AI, ya. Bagi anak-anak muda kuasai AI. Kalau ibu-ibu nggak usah, ya. Biar kita aja yang muda-muda ini. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sanad yang bersambung. Apa kata beliau? Dinuka lima'adika. Ini kalimat terakhir yang kita baca malam ini. Dinuka lima'adika. Agamamu, kesolehanmu untuk hari nanti kamu berpulang. Tapi dirhamuka, tabunganmu, dirhammu, lima'ashika untuk kehidupanmu. Wala khaira fimri'in bila dirham. Maka tidak ada kehormatan bagi seseorang kalau dia nggak punya tabungan. Terus bagaimana dengan pujian Nabi terhadap burung? Burung itu sebaik-baik makhluk yang bertawakal. Dia berangkat perut kosong, pulang tidak bawa tabungan, ya itu kan burung. Yang diambil itu percayanya burung, bukan halnya burung. Bahwa burung itu tawakal kepada Allah, enggak boleh kita kalah. Adapun burung itu enggak punya tabungan, ente jangan tiru.
Karena burung nggak perlu sekolah, nggak perlu BPJS, bayar BPJS berapa sebulan hari ini? Ya, ada yang gratis BPJS? Bukan, kan ada iuran bulanannya. Iya, yang mandiri, yang kelas 1, kelas 2, ada ya? Oh, ada yang gratis hari ini. Indonesia Bapak Ibu, untuk urusan begitu murah. Walaupun saya dengar bea cukai ini kan kebanyakan gaya ya. Maka barang-barang kita sulit keluar, sulit juga masuk. Tapi pajak Indonesia ini masih kecil. Bapak Ibu punya kendaraan, punya mobil, betul? Kalau Bapak tinggal di Eropa, pajak dan asuransi kendaraan itu sudah habis 60% dari gaji. Punya motor pakai asuransi, Pak. Pajak asuransi digabung. Punya mobil, maka orang sana itu jarang punya mobil. Motivator Eropa mengatakan kamu gak usah beli mobil. Kalau di Indonesia, didiskon, disubsidi biar orang beli mobil listrik. Ya, biar konsumtif. Jadi sebenarnya antum mohon maaf, bule-bule yang datang ke Indonesia hari ini belum tentu punya mobil kayak ente di sini. Bule-bule yang datang ke Indonesia hari ini belum tentu punya rumah seperti orang Indonesia di sini punya rumah walaupun kredit. Kita hidupnya sudah sangat nikmat sebenarnya, tapi karena beritanya banyak ngeluh, akhirnya kita ini dibikin ngeluh. Saya mohon maaf, saya tidak memuji pemerintah, juga tidak kemudian mencaci. Saya sedang ngurus diri kita sendiri, ngurus jamaah kita, supaya menghadapi sesuatu itu jangan negative thinking. Ya, hidup itu jangan banyak ngeluh, hidup itu banyak memuji Allah. Maka berdoalah dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku zikir, bukan kemudian mikir aja. Bantu aku bersyukur, bukan malah banyak mengeluh. Bantu aku husni ibadatik, beribadah, rajin bekerja, ritualnya ibadahnya bagus. Ya, jadi sudah Bapak Ibu yang pakar urusan-urusan pemerintah, kritik pemerintah silakan. Tapi jangan mengeluh. Tolong jangan, kalau kita punya nasib buruk, jangan ajak-ajak orang ngeluh. Oke? Semoga kajian-kajian kita lebih mengarahkan kepada abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Hamba yang banyak tawakal, bukan kemudian berburuk sangka kepada Allah. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum, jangan kamu mati illa wa huwa husnuzanna billah, kecuali dia husnuzan kepada Allah. Itulah hakikat tawakal, percaya kepada Allah, baik sangka kepada takdir Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.